Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, dalam RHI kali ini, renungan hari ini masih akan meneruskan tentang manfaat membaca Alkitab. Kita sudah membaca Alkitab dan kita mendapatkan manfaat. Yang pertama, kita ditunjukkan tentang jalan keselamatan yang sejati. Ingat, hidup cuma sekali, jangan salah jalan. Ya, memang ada banyak macam-macam, tapi yang sejati di dalam Yesus. Yang kedua, kita diingatkan ada hikmat Allah. Pelajari Alkitab. Bagaimana kalau kita harus membalas dendam? Membalas dendamnya adalah dengan mengampuni. Pelajari Alkitab. Bagaimana kalau itu ada perzinahan? Ternyata pertobatan itu jalan keluarnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Hikmat Allah. Yang ketiga, kita dikuatkan iman kita kalau kita membaca Alkitab. Dan hari ini, saudara, hari ini, dalam renungan hari ini, untuk manfaat membaca Alkitab yang keempat adalah untuk membuat kita memiliki iman yang militan di tengah pergumulan, kesulitan, dan penderitaan. Iman yang militan sebagai pengikut Kristus. Saudara tahu bahwa sejak dulu kala orang yang beriman Kristen itu disebut sebagai orang kafir. Orang yang beriman Kristen dikafir-kafirkan. Itu dari dulu, tidak hanya sekarang, dari dulu. Tapi kenapa kekristenan berkembang? Kenapa kekristenan bahkan di bumi ini begitu banyak? Karena punya sikap militan. Dan hari ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk mencermati bagian ini. Ternyata membaca Alkitab membuat kita menjadi beriman militan dan tidak takut dan tidak gentar disebut apapun. Dikafir-kafirkan pun tidak gentar. Kenapa? Karena justru kita ini orang yang beriman. Nah, yang mengkafir-kafirkan, saya tidak tahu, tapi kita orang beriman. Saudara, selamat mengikuti, dan saya berharap saudara mencermati ini terus dalam 10 hari ke depan sejak kemarin, yaitu bagaimana manfaat membaca Alkitab itu luar biasa. Dan manfaat yang keempat adalah membuat iman kita menjadi militan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan ajak kita untuk membuka kitab 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. Perhatikan ayat yang ke-14. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-14. Saya baca dan cermati. Inilah yang penting. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saya baca sekali lagi. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Surat Yohanes yang pertama pada pasal 2 ayat 14. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan di sini bahwa dari anak, kaum muda, orang tua membaca Alkitab. Aku menulis kepada kamu, kata Rasul Yohanes. Dari anak, muda sampai orang tua membaca Alkitab. Lalu poinnya adalah karena kamu kuat dan mengalahkan yang jahat.
Kristen dilatih untuk militan, orang Kristen dilatih untuk memiliki ketangguhan, orang Kristen dilatih untuk memiliki kekuatan iman. Saudara, banyak pemimpin gereja mula-mula ya yang dicap kafir, kemudian ditangkap dan dibunuh. Rasul Petrus misalnya itu kemudian disalibkan dengan kepala di bawah. Begitu juga dengan Yakobus dan lain-lain. Bahkan ada yang menulis ini di surat 1 Yohanes dan juga Wahyu, itu diungkap bahwa Rasul Yohanes itu disiksa, ditangkap dia, kemudian ditarik dengan kuda, dan kemudian dia kepalanya terkena batu dan bongkahan tanah dan seterusnya, tapi dia tidak meninggal. Bahkan menurut sejarah dibuatlah wajan yang besar, kemudian Rasul Yohanes ini dilemparkanlah dia di penggorengan raksasa. Dia tidak tewas, dia dibuang ke pulau Patmos. Orang bilang kalau orang sakti kayak apapun, kalau di pulau tidak ada penghuninya, tidak ada warung, tidak ada makanan, tidak ada apa-apa, yang ada binatang buas, pasti nanti mati juga. Tapi saudara, justru di pulau Patmos, Rasul Yohanes mendapatkan wahyu dan menulis juga. Saudara, dia militan karena dia sudah percaya di dalam Tuhan. Dan dia juga sudah membaca Alkitab dari Perjanjian Lama utamanya. Saya mau katakan poin ini. Kalau kita membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kalau kita Roh Kudus pimpin kita, maka itu akan membuat iman kita menjadi militan. Iman kita akan kuat. Dan di tengah kesulitan dan di tengah banyak masalah, kita akan tetap tangguh sebagai orang beriman. Bahkan ketika kita dikafir-kafirkan pun, kita tidak akan mundur. Karena kita orang yang beriman, militan, dan kuat. Maka biasakan membaca Alkitab dan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami memiliki iman yang militan, seperti yang ditulis pada surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 14 tadi. Baik anak, baik muda, baik orang tua, semua militan dan mengalahkan yang jahat. Roh Kudus memimpin, dan itu terjadi karena mengenal Tuhan dari Alkitab, dari firman Tuhan. Terima kasih untuk perenungan hari ini. Kami mendapatkan manfaat membaca Alkitab bagian keempat, yaitu untuk meyakinkan dan militansi yang terjadi pada diri kami. Terima kasih Tuhan. Semoga Roh Kudus memberkati, dan kami akan teruskan untuk ke depan, hari-hari berikutnya, mengerti manfaat membaca Alkitab. Semoga Tuhan berkati kami. Haleluya. Amin.